Ketemu lagi sama gua Aji di sini. Ada gua Febri. Dan sekarang Ya Bang, gimana? di tempat studio yang beda kita Pastinya. undang lagi ada Teh Resa. Waduh. Chow Tachan. Masih ingat nggak gue ya? Siapa? Apa? Chow Cawan. 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 Ni Hawan. Ini Hawan. Ini Hawa. Cilandak. Setelah kemarin kita berbincang-bincang Ya, sama Bang. Teh Resa nih mengenai pengalaman Teh Resa yang pernah kerja di Taiwan. Betul sekali, Sebagai betul. tenaga kerja Indonesia. Benar banget, benar. Hari ini kita mau berguru lagi nih. sama Teh Resa. Emang suhu aing kan. Kita mau sharing-sharing nih Yap. Teh. Masalah pahit atau manisnya dalam rumah tangga. Aduh. Mungkin ini jadi bekal Mantap. juga nih buat aku ya kan aku. Yes, aku. Buat aku yang mungkin masih ya bisa dibilang rumah tangganya masih seumur jagung lah gitu kan. Masih belum lama, masih banyak lah pengalaman nanti yang di depan yang bakal nunggu Pastinya. yang nunggu aku gitu. Terus mungkin juga dari Bang Per nih kan. Insya Allah tahun ini kan Bang ya. Amin. Ya Allah. Tahun ini emang ada misi juga kan. Misi rahasia. Amin ya Allah. Kita nggak tahu misinya sama siapa. Jadi mulai dari pertanyaan mungkin apa tuh yang perlu dipersiapkan sampai akhirnya kita bisa benar-benar yakin kalau misalkan kita siap berumah tangga. Benar. Menurut Teteh itu gimana? Yap. Persiapan. Apa yang perlu kita siapin ini sebagai misalkan aku kan cowok, entah mungkin ada dari sisi ceweknya yang perlu dipersiapkan bahwa ini loh kita mau menuju rumah tangga, apa aja sih yang perlu dipersiapin gitu. Ya kita harus ngeliat dulu si cowoknya kayak gimana gitu. Harus kita benar-benar kenal Pasangan ya, jadi lebih ke pasangannya ya. Kita harus benar-benar mengenal dia, karakter dia gitu. Ada juga yang kayak ta'aruf gitu kan ya. Kalau tadi kan bukan ta'aruf ya. Yeah. Jadi ya harus mengenal dulu pasangan kita, sikap sifatnya kayak gimana gitu. Biar kita kedepannya kita bisa menerima sikap dan sifatnya seperti apa gitu. Oh, Mantap. Jadi kayak nggak kaget lagi lah nanti ya. Iya. Misalkan ketemu pasangan, wah tukang kentut. Nice. Terus di dalam kamar dia kentut terus jadi nggak kaget gitu kan. Itu bunganya rumah tangga sebenarnya kentut. Tapi ada aja tuh orang nih nggak pernah itu tapi tiba-tiba pasangannya kentut terus gugat cerai gitu. Ada loh. Serius? Ada. Maksudnya sepele itu sebenarnya. Nah sekarang gini, kalau sampai gugat cerai kan nggak cukup 1 juta kan? 1 juta. Ke rumah sakit dia lebih dari 1 juta. Oh iya. Iya Kalau kita sih. nggak kentut ya nggak? Iya, nah Kalau kentutnya kita 15 juta. dirawat. Benar. Kita nggak punya BPJS lagi. Iya, benar juga ya, benar. Aduh, Benar, setuju juga lebih sih. baik dirawat di rumah sakit apa lebih baik cerai? Ya mendingan kentut lah. Mendingan kentut ketahuan. Itu aja ya. Iyalah, dibanding kayak gitu bermasalah urusannya. Iya. Orang sakit apa? Sakit itu susu buntu aja harus kentut dulu baru bisa makan. Nah Iya itu. kan? Iya. Berarti- Kok jadi bahasa apa? Lanjut dulu. Gue bingung soalnya. Dari Teresa nih emang kayak tipsnya tuh salah satunya harus lebih mengenal pasangannya dulu gitu ya. Iya, mengenal pasangan dulu gitu. Sebelum benar-benar memutuskan untuk ayo nikah gitu ya. Mengenal dulu, terus sama orang tuanya kayak gimana dulu. Keluarganya berarti ya, Teh, ya. Tapi Teteh dulu sama Si Om. si bapak nih, Iya. si ayang, itu prosesnya gimana Teh? Kalau boleh tahu Teh, dari proses kenalannya mungkin terus Iya. apa aja yang dipersiapkan. Benar. Proses perkenalan itu juga lama juga sih karena Teteh dulu waktu pertama belum yakin ya sama dia ya. Belum yakin 100% lah ya. Oke. Masih goyang gitu ya. Jadi ya menurut Teteh waktu awal-awal ya Teteh mah biasa aja, nggak menyenjang ke serius gitu. Udah kayak jalanin aja dulu ya. Jalanin aja gitu. Tapi dia yang benar-benar ngasih Teteh kayak gua tuh mau serius gitu loh. Oh, si Om ini berarti. Iya. Apa Teh? Apa itu? Mungkin. Kok? Ya dari Gimana tuh? Penasaran perhatian gua. gitu kan. Oke. Dari perhatian, dari pokoknya segi semua lah dia tuh kayak bener-bener kayak menjatah kehidupan kita bukan materialistis ya. Yang kayak gitu. Jadi kasih sayang. udah Ini ngasih diperlakukan apa, secara spesial lah gitu. Betul. Tuh, pokoknya dia udah baik banget. Terus teman-temannya juga sampai bilang
ini Mang Asep tuh baik teh katanya. Orangnya itu nggak banyak neko-neko dari situ teteh. Oh berarti ini bener nih gitu. Ditunjukin lah ya teh ya. Wow. Orangnya nggak banyak neko-neko. Gue lagi belajar. Jadi yakin. Gue lagi belajar. Gimana ya gue? Terus ya teteh juga cari yang nggak pelit ya. Iya sih. Kebetulan saya masih pelit hari ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Cari yang nggak pelit juga gitu. Pokoknya yang sama kita bisa terus terang, jujur, karena jujur aja gitu. Belajar tuh gue harus belajar tuh. Terus tadi apa dari Mang Asep terus apa namanya pendekatan Benar. akhirnya gimana setelah pendekatan berapa tahun ke Ya jalanin itu. prosesnya? Proses teteh sebenarnya 4 bulan pacaran, Maret ketemu, Agustus kita tunangan. Cepet ya. Wow. Iya. Itu cepet. pas 4 bulan tuh belum ketemu? Udah ketemu cuma beberapa kali doang gitu. Udah kita kan libur sebulan sekali nih, berarti sebulan sekali kita ketemu. Dalam jangka 1 bulan berarti 4 kali ketemu ya. Iya betul. Itu pas lagi di Taiwan ya? Iya. Taiwan ya? masih Wow. Taiwan. Jauh pacarannya. Iya. Nggak ngerasain XS1 sih ini berarti. Nah bulan Maret ketemu, Agustus kita tunangan. Pas di Jakarta, di Indonesia. Enggak, masih di luar. Masih di Taiwan. Oke. Kita tunangan zaman sekarang udah ada online ya. Betul. Jadi kita di luar kita ngituin acara dan di rumah pun kita sama orang tua juga gitu. Oh, jadi bikin 2 kali. Di secara online gitu. 4 bulan cuy. Cepet kan? Cepet banget, cepet Emang kan banget. gitu. Kalau sepengalaman gue sama teman-teman gue yang nikah tuh emang pertemuannya tuh cepet-cepet teh, ya kan? Kayak teteh 4 bulan. Kalau lu Om? Kalau aku waktu itu 3 bulan. Nah, 3 lebih bulan langsung mutusin buat ya nikah deh. Nah, pokoknya prosesnya sampai pernikahan itu 6 bulan. 6 bulan totalnya. Cepet. Berarti emang udah, iya balik lagi ya. Udah emang diizinkan ya, izinkan dalam artian orang tua sama dikasih Allah. Iya. Oh ya udah nih udah, lu kasih pegangan gitu kan. Lebih ke niatnya ya. Iya benar-benar. Niat Masya Allah. kita udah mau rumah tangga nggak nih gitu. Jangan cuman mau kata orang, kapan nikah karena berisik orang ngomong gitu, kita iya. nikah aja, nggak tahu kan nikah itu bukan suatu yang cuman kita ijab kabul Iya. udah gitu kan. Nikah itu kan benar. satu kita tanggung jawab kita di akhirat juga Iya, gitu benar kan. juga. Bukan sekedar kita nikah ijab kabul orang-orang pada lihat kayak Ngumpul gitu ya. Benar. Itu kan tanggung jawab kita di akhirat juga. Terus menikah juga ibadah juga. Iya. Nikah ibadah bener sih. Emang Iya, bener, setuju, ibadah. setuju. Oke. Berarti emang ibadah berarti salah satunya Iya. ibadah. Berarti ada sekian maksud dari yang lain ngumpulin keluarga jadi satu. Berarti ibadah juga salah satunya. Soalnya kan gue juga punya pengalaman. Ya kebetulan teman-teman gue juga ada yang udah banyak yang merit kan. Kalau tadi kata Bang Ajit, masalah kentut aja bisa cerai. Iya. Kalau ini balik lagi masalah sepele yang gue bilang tentang komunikasi. Itu ada beberapa orang yang maaf ya pegatan. Itu kejadian ya adalah teman-teman gue yang masalah tentang komunikasi ya bawa ke orang tuanya nggak terima akhirnya udah pegat. Iya. Komunikasi itu emang benar-benar Penting itu sih ya. penting. Penting banget ya Teh ya. Makanya teh aku juga waktu itu aku pengen selingkuh nih. Aku Oke. ngomong dulu. Nah. Ya, aku boleh selingkuh nggak? Aku bilang gitu. Terus kata bini lo? Ya enggak lah. Oh. Kalau mau poligami aja. Ay. Dan dibolehin? Enggak, bini gua nggak ngomong gitu kok, itu maunya gua. Aduh, oke. Bilang dulu bukan selingkuh, poligami emang niatnya. Aduh. Berarti jalan 4 bulan. Akhirnya si Om ini yaudahlah gue positif dalam artian gue pengen lebih serius dari yang sebelumnya. Wah gokil sih. Akhirnya acara di Jakarta, misalnya di Indonesia. Indonesia. Itu udah berapa tahun teh sekarang teh? 7 tahun ya? Masya Allah. 7 tahun. 7 tahun. Gimana tuh selama 7 tahun teh? Aku mau denger dong teh suka dukanya. Ya, Selama 7 benar. tahun ini. Benar. Ya kalau misalkan emang ada yang nggak mau di share nggak apa-apa. Iya betul Yang pastinya. dasar-dasar Ya seru-seru aja. juga nggak apa-apa ya kan. Ya, alhamdulillah sih ya, teteh selama hama ini ya kebanyakan suka sih. Wow. Ada nggak satu momen-momen spesial yang kayak sampai sekarang nih teteh nggak bisa ngelupain nih? Sampai indah banget itu momen, nggak tahu kenapa gitu. Tapi kalau masalah indah tuh karena Mang Asep tuh nggak romantis ya, jadi bingung. Oh gitu. Nggak romantis tuh. Bener-bener Nggak romantis? Nggak. Si Om ini nggak romantis. Enggak. Tapi kalau misalkan pas nembaknya gimana tuh teh?
Menembak. Nah, maksudnya istilah kata sekarang Mengungkapkan nembak, cinta. mengungkapkan cinta. Iya, gimana ya? Zaman dulu kita nggak ada. Aku suka sama kamu, boleh Nah, kita terus? nggak ada. Terus ternyata Ya gimana? kita saling mengetahui isi hati aja sih. Oh, langsung jalan aja gitu. Lebih dalam lagi tuh. Wow. Ya kan? Maksudnya jalan aja lebih Iya kan dalam ya bukan kan? anak kecil gitu ya. Iya, bener juga sih, Maksudnya kan, apakah orang yang nggak romantis itu bisa menyatakan cinta atau cuman bersikap doang? Akhirnya sama-sama ketemu frekuensinya, akhirnya jalan. Ternyata jawabannya yang kedua kan, Iya. nunjukin sikap, dari sikapnya dia yang lebih. Akhirnya si Om ini jalan sama Teteh serius. Iya. Wow. Enggak, gue tiba-tiba mikir juga ya. Gue kan orang yang nggak bisa juga ngungkapin sesuatu hal yang berat buat gue. Nah. Kok jadi curhat sih gue udah. Jadi lo emang Nggak usah diungkapin, Iya, nggak usah iya, diungkapin, iya. tapi Tunjukin. Tunjukin, gitu. oke. Secara perhatian lah ya. Iya, Secara Masya Allah, perhatian. ya Allah. Nah maksud aku tuh gini teh, kayak dari 7 tahun ini tuh mungkin ada satu momen-momen yang kayak Mang Asep ngapain gitu Yeah. ya, sampai akhirnya ngebuat teteh makin cinta gitu. Emang kamu ini emang The best one lah. and only gitu, dari sikapmu ini kepada aku gitu. Nggak tahu sih ya, apalagi kalau udah memiliki putri gitu ya, anak ya. anak. Jadi nggak tahu deh, nggak ada yang spesial kayaknya. Yang pasti mah Berjalan aja setiap seperti detik, setiap menit, setiap Spesial. jam itu semuanya Spesial. gitu aja. Pokoknya selama sama yang nggak jarang ada dukanya. Masya Allah. Bukan Teteh mau bongkar aib ya. Selama 7 tahun pernikahan, 2 kali bertengkar. Oke, Baru bertengkar 2 kali hebat tuh bertengkar. Mbak, ya. Iya, 2 kali doang. Nggak kayak orang neng-nong itu enggak. Alhamdulillah nggak pernah. Terus kita bertengkar sekuat apapun kita bertengkar, kita nggak pernah ngucapin kata kasar. Ya, Kita nggak pernah ngucapin kata binatang. Itu nggak ada. Ya tetap kita bertengkar ya, istilahnya tetap walaupun kita kan manggil nih bukan lebay ya, emang panggilan kita setiap Istilahnya, hari iya, panggilannya seperti bener. itu ya. Ya tetap kita berantem pun kita manggilnya seperti itu. Gitu, nggak ada yang acara kalau kata orang Sunda gitu ya, tetap orang Sunda gitu. Sia aing gitu. Teh, tadi panggilan. Pas pacaran panggilannya apa sih si Om ini? Dari pertama sampai sekarang tetap sama. Apa tuh? Onjonya Bun. Bun, Masya Allah. Iya. Iya. Makanya tetap sama. Nah, kalau teteh manggil Ayah. 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 Oh, ayah bunda. Itu dari sebelum Enggak, bukan bunda ya, bun apa? Bun doang. Bun doang. Bun kayak istilah ibu atau bu. Ya Dia pokoknya cuman gimana ya, Bun gitu loh. panggilan sayang. Dia kalau nggak pakai Bun, pakai Bunda gitu, Bunda. Gitu. Oh, tapi itu dari pas pacaran. Iya, dari pacaran. Tete sampai bilang gini, manggilnya jangan Bun deh gitu kan, nggak enak sama orang gitu kan, masih pacaran gitu kan, samain aja tuh sama orang manggilnya Neng gitu. Terus tuh enggak katanya kalau Neng itu sama kayak orang manggilnya Neng katanya gitu. Om, gue belajar sama lo. Oh, ini yang triggernya itu salah satunya ini ternyata. Jadi itu salah satu apa ya? Sikap spesial kali ya, sikap Pak? Spesial gitu. Benar. Karena si teteh ini nggak sama kayak orang lain. Benar. Makanya dia manggilnya juga beda. Benar. Wah. Pokoknya kita cari pasangan itu ya yang bisa menerima kita apa adanya, jangan menerima adanya kita apa. Apa adanya bukan ada apanya. Iya, betul. Wow. Nerima ya kayak teteh walaupun teteh jelek gitu kan, suami teteh nerima teteh apa adanya gitu. Pokoknya kita saling melengkapi lah gitu ya. Kok jadi beneran sih bos saya? Saya baru nggak mikirnya usah. rasi deh. Di antara kita bertiga teh yang paling berat nih Bang Pep teh. Karena dia lagi mau menuju ke sana dan kayak Amin. masih banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin Bang Pep bisa sharing aja langsung. Ya kalau Keluarin gue aja. kan, sorry teh gue lu ya teh. Kayak misalkan gue sendiri, misalkan kayak, ya pasti kan kayak tadi ngomong nikah itu bukan masalah tentang obrolan banyak orang kayak lu kapan nikah, apalagi kan orang tua tuh jujur ya pola hidupnya pola zaman segitulah pada umurnya dia kan. Jadi kadang tanya, ya situ sama berisiknya itu, ya gue cuman bilang ntar juga ada gitu loh. Cuman kapan gue nggak tahu juga gitu kan. Akhirnya ya udah buruan sampai
Ya nyokap, bokap sampai ngasih tahu. Ayo buruan mas, ini nih, iya. Itu udah ada 5-4 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih bertanya. Terus itu baru orang tua. Keluar di rumah, keluarga besar. Ya dari Pak De gue, Bu De gue, ayo segera, kapan nih? Pak De mau ke Jakarta kalau kamu itu. Iya bentar. Nyampe kayaknya yang gue takutin ya bang, yang gue takutin adalah yang tadi pertanyaannya yang Teteh kasih tahu. Ego yang gue keluar. Iya. Udah buka aja gitu. Jadi kayak ya udahlah sabut teuing lah bahasa kasarnya kan, bahasa Sundanya kan kasar gitu kan. Sabut teuing lah, aing mah maksudnya ya udah terserah mau dapetnya gimana gitu kan. Bukan tentang tanda kutip ibadah. Itu yang gue takutin. Kayak misalkan kayak ini jadi gue yang ngobrol ya. Sering ya. Iya, sering. Iya. Maksudnya bukan menikah lu dulu nanti tuh lu takutnya bukan karena kemauan lu sendiri. Iya. Tapi karena desakan Ego. gitu. Maksudnya kan kalau orang tua mungkin gue berpikir selalu orang tua tuh mendoakan anaknya tuh yang paling baik ya kan dari orang lain. Kayak tadi Teteh ketemu Om Asep, akhirnya kan spesialnya emang Teteh gitu kan, makanya manggil Bun, manggil Yah gitu kan. Nah, gue juga berpikir kayak gitu, orang tua gue mendesak gue itu salah satunya untuk kebaikan gue juga gitu kan. Gue bukan tidak percaya gue nggak bakal merit, cuman gue percaya bahwa merit itu buat memperbaiki keturunan gue. Kedua adalah gue akan mempunyai anak yang akan mendoakan gue gitu kan. Secara kita sama muslim kayak gitu sih bang. Gue takutnya itu hilang kayak gitu Teh. Makanya gue ketakutan tuh kadang-kadang ya gitu sih. Enggak sih bang, kalau udah ada jodohnya insya Allah sih. Karena semua manusia itu sebenarnya ada jodohnya ya. Iya. Jadi walaupun nggak dicari pun ya insya Allah kan kita datang. Sendiri. Tapi emang harus ikhtiar Ya, juga kan. dicari juga harus Iya, gitu. maksudnya Tapi yang ngebet banget ya jangan. Karena Allah tuh udah nyediain masing-masing kita pasangan. Gitu. tapi emang percaya apa enggak nih bang ya? Pas gua kan aku sama istri aku tuh sebenarnya dulu teman kuliah Teh. Teman kuliah udah lama kenal, cuma kenal kita gini-gini aja. Saya doang lah ya. Aku ada rasa suka dulu ya, suka gitu, cuma biasa aja karena aku masih nyantol sama yang lain-lain. Ya kan? Masih jadi tukang dagang di pasar bahasa kasarnya. Pada akhirnya emang sebelum ketemu dia, jauh sebelum ketemu dia itu ada sempat berapa tahun kita nggak ketemu. Aku emang udah niatin nih, pengen nikah nih, karena udah, maksudnya nggak tahu kenapa tuh pikiran pengen istri terus. Pas ketemu dia nggak tahu kenapa ini emang udah sinyal dari yang maha kuasa gitu. Bener. Itu pas ketemu dia hati aku tuh ngerasa nggak tenang Teh. Kayak wah, terus pikiran aku Jadi tuh nyentuh langsung gitu iya, ya. pikiran aku langsung kayak itu jodoh lu di depan gitu, di depan mata lu tuh jodoh lu gitu. Terus hati ini kayak kesambar petir gitu loh, kayak ger gitu, kayak merinding disco gitu kan. Tapi jangan salah dulu, yang namanya jodoh itu bukan kita menikah ya. Karena nggak tahu juga kita Nggak nanti tahu. ya. Walaupun udah punya cucu, yang namanya kita udah cerai. Itu bukan jodoh, yang namanya jodoh itu sampai maut memisahkan. Masya Allah. Nah itu namanya jodoh. Ya jangankan yang pacaran, ya jangan itu yang nikah yang punya cucu dia bisa cerai. Iya sih benar. Jadi bukan kita menikah sekarang, oh itu jodoh kita, enggak. Tuh, Teteh juga dulu sama sih waktu masih gadis ya. Karena Teteh kan orang Sunda, jadi kita di Sunda itu dari 20 ke atas itu udah itu banget. Jadi udah diberak-berak suruh nikah nih gitu. Benar. Apalagi posisinya di tempat Teteh banyak kayak gitu ya, bahasa saya muda lah udah merit lah ya. Katanya udah perawan tua lah, apalah ya di tempat Teteh seperti itu. Nah makanya ya orang tua Teteh dulu waktu pulang dari Taiwan itu ya suruh nikah sama orang tua. Udah lo kudu nikah bahasa kasarnya gitu ya. Lah tapi kan hati kan belum mau nih. Kata orang tua ya udah deh lu nikah dulu, gimana ntar aja itu mah gitu kan kata orang tua aku. Ya udah kita kan nurut sama orang tua kan. Benar. Ya kita nggak kita jalanin orang tua kita udah kayak gitu kan. Benar. Pada sepuh lah itu mana itu ya. Maksudnya orang tua kita udah ngebet kita suruh nikah, mungkin nggak mau anaknya jadi perawan tua apa gimana gitu kan. Jadi memang udah teteh udah ada pasangannya, emang udah ada pacar gitu kan. Tapi dulu itu belum punya pikiran buat nikah itu nggak ada. Maksudnya gue pengen karir dulu lah, mau kerja dulu lah bahasa kasarnya Teh ya. Tapi kata orang tuh udah kamu nikah aja dulu, gimana itu masalah panjang apa enggak mah gimana ntar aja dah gitu. Oh, sampai ada omongan kayak gitu Teh. Iya. Gitu ya. Orang tuh
gimana ntar gitu loh. Oh ya udah, Teteh laksanain aja tuh nikah ya, karena Teteh nggak dari hati gitu kan, nggak punya panjang juga pikiran gue tuh tuanya sama lu gitu. Ya nggak ada kesana juga gitu. Karena jadi sampai ini bang, sampai teh nyampe orang tua tuh ngomong, ya ini mas sebenarnya jadi kayak cerita konsumsi publik jadinya. Tapi ya udahlah. Yang penting kita menjelekkan satu sama orang lain ya. Kebetulan juga ini sebenarnya berita baik sih. Jadi kayak gue punya adik perempuan, gitu. Adik gue juga udah dewasa lah hitungannya, udah di umur anak 94 berarti ya kurang lebih. Seumuran gue lah ya. Iya kurang lebih sama kayak lo lah. Nah itu sampai ada masanya kita ngobrol bareng orang tua gitu kan. Udah buruan gitu loh. Masa adik gue tuh ngomong, aku aja udah ada pegangan, sudah matian pegangan dari uang sendiri sama ada rencana gitu loh, biarpun belum pasangan kelihatan gitu loh. Gue sampai bingung sendiri, gue cuma jawab gini ke orang tua gue sama adik gue, ya udah kalau lo mau meret duluan, gue akan iyakan. Tapi kalau gue hari ini bukan masalah tentang ekonomi, finansialnya, tapi lebih kayak emang belum kelihatan bentukannya gitu. Makanya gue bilang hilalnya belum kelihatan nih, makanya langsung ya udah orang tua gue langsung turun lagi tuh volumenya tuh turun lagi. Ya udah mas gini. Tapi kadang-kadang tuh kayak gitu kalau gue lagi diem sendiri nih teh, iya sih gitu Gak kan. usah pilih-pilih juga cari cewek. Emang nggak milih teh, nggak milih. Pokoknya jangan ngelihat parasnya. Gue nggak milih teh. Yang penting ke kita baik, sayang sama, terutama sayang sama orang tua. Dia sayang nggak sama orang tua. Masalahnya yang deket sama gue rata-rata belum pernah gue ajak ke rumah. Nah itu yang salah siapa? Kalau cewek itu pengen kepastian. Iya sih. Iya, pengen dia dibawa ke orang tua gitu. Gas, dengerin gas. Cewek tuh butuh kepastian, lu maunya apa gitu teh ya? Iya, pengen dibawa nih ke orang tua, dikenalin. Oh, dia udah kenalin kita ke orang tua nih. Berarti dia lebih serius kan? Nah, itu harusnya ke sana. Berarti kemarin yang dulu orang tuanya udah kenal sama beneran. Ya udahlah. Mungkin ada aja. Ya. Karena emang cerita ada beberapa teman gue juga kayak gitu, teh. Kayak apa? Dia udah lama menjalin hubungan gitu kan, sampai akhirnya nggak di pernikahan juga karena nggak ada action dari si lakinya nih. Kayak nggak ada berusaha kayak menunjukkan gitu juga keseriusannya banyak dia. juga. Yang kayak gitu juga banyak. Makanya kan hubungan itu bukan dinilai dari lamanya kita pacaran lamanya kita kenal gitu. Yang pacaran 5 tahun aja bisa itu kan? Padahal 5 tahun itu udah kelihatan ya. Wah, aku 6 tahun tuh. 6 tahun nggak jadi apa-apa. Jadi apa? Jadi Cuma dosa. cerita. Jadi dosa semua. Karena emang gue di 6 tahun itu gue ngelawan banyak pihak. Gue ngelawan orang tua gue segala macam gitu. Banyak pihak lah pokoknya gue lawan. Tapi akhirnya lu kenal sama teman lama lo. Iya, terjadi begitu aja gitu langsung. Teteh juga jauh banget ada di Taiwan kenal sama si Om. Iya, itu ya jodoh tuh benar-benar nggak tahu kita ketemu di sana gitu. Nggak tahu nggak lo? Gue masih ingat kata Teteh. Jodoh itu jorok. Di mana aja ada ya. Iya, Itu langsung gue lagi tuh pas lagi persiapan bikin studio di sebelah. Bang Pep, apa teh? Jodoh itu jorok. Joroknya apa? Di mana aja bisa ketemu. Saya deh tadinya gini dong ya. Segini. Ya kan lu nggak bakal tahu kalau misalkan nanti mungkin jodoh lu emang bestie gua gitu. Nah itu. Iya kan? Nggak ada yang tahu gitu. Oh, iya. Hah? Nggak dulu, bestie yang mana nih? Ada nih foto yang masukin Sa. Enggak. Jangan kayak gitu ah. Satu kantor bisa rame nih urusannya. Tapi dulu teh, sama 7 tahun ini kan tadi Teteh bilang ada sempat berantem segala macam gitu kan. Masa ada lawan-lawanannya kan. Nah, itu cocok banget sama games. Nah, benar. Kita main games, Bang. Kita Nama main games games. apa, Bang? Lawan kata. Bang Ajit, hari ini kita akan main games namanya lawan kata. Lawan kata. Caranya gini Bang Ajit, ini kru kita udah memilih. Di sini Oke. kan ladies-nya kan cuma satu nih. Si Teteh dulu, Teteh ladies dulu, first. oke. Habis itu baru. Ada berapa soal? Ada berapa soal? 7 soal. 7 masing-masing orang. Oke, yuk standby. Siap. Teresa dulu. Tradisional. Tradisional. Lawan katanya Lawan katanya, tradisional. Teh. Tradisional. Lewat.
Tas. Gratis. Gratis lawan kata. Nah, Bayar bukan ya? Ya. Ya. vertikal. Lewat. Lewat. Sehat. Sakit. Akrab. Kurang akrab. Yang mana tuh? Akrab apa tuh? Apa ya? Ini juga Apa coba? apa itu? Alami. Tidaklah. Tidak salah sih. Iya sih, iya, bener. Akhir. Mulai. Salah. Awal. Awal. Ya. Ringan. Berat. Berbicara. Diam. Salah. Gagal. Apa? Salah. Salah. Benar. Gagal. Berhasil. Bersatu. Kita teguh bercerai. Gue tahu mau ke situ. Gue tahu lagi mau ke situ. Gue nggak dia. tahu. Kotor. Bersih. Jelas. Buram. Oke. Mengajib. Oh man. Wah, Yoi. Waspada. waspadalah. Tetot. Perang. Hah? Perang. Perang, damai, Widih. Nyata. nyata, hayalan, Salah. Tidak nyata. Kikir. kikir, kukur, Salah. Dialog. dialog senja. Kopi mana kopi? Tarik. Hah? Tarik. Tarik, ulur, Salah. Apaan? Oh, iya, oke lanjut. Berdiri. duduk. Benar. Iya. Ya. Udah lebih seger bang, pastinya bang. Agak, gua nggak tahu ya game yang sekali ini tuh kayak shock gue. Gitu. Shock. Dia udah mulai kelihatan panik tadi di hubungan sendiri. Udah shock gua, shock. Wah, Enak gitu. Wow, gitu ya. Aduh, Gitu. ya Allah, ya Allah. Gimana nih bang? Aduh, gue jujur sih bang. Dari biarpun ya mungkin ini menurut gue sedikit pengalaman Teteh tentang berkeluarga, ya kan. Terus juga bang Haji juga sama. Jujur ya, ini cerita baru lagi yang ada di otak gua bahwa hati-hati sama memilih itu ternyata berbeda, Iya. ya kan. Terus ada lagi hubungan itu pasti lo pengen hubungan sama someone itu harus spesial, Iya. ya nggak sih, bener nggak sih? Kalau apalagi gue bingung sebenarnya kayak gini. ayo nggak apa-apa, lu aja Curhat, nih curhat, yang curhat. yang ngasih kesimpulan dah lu aja bang, karena ini semua pelajaran buat lu. Terus gimana? Ini tuh apa? Bintang tamunya gimana gitu Nggak kalau apa-apa. kesimpulan Iya dari kan, gua. iya kan Bang Pep ntar nanya ke Teteh, Iya. saya harus gimana nih gitu. Nah, Kan Bener. Teteh kasih Pokoknya tahu. kesimpulan dari lu aja sama si Bagas tuh. Diskusi dah tuh dulu berdua. Gas, tuh. gas. Kesimpulannya gimana? Iya, masuk. Masuk lu sini lu. Masuk sini lu. Masuk guys. Coba Gas, tuh. gas. Dari Pak. tadi kata-kata Nah, Teteh lu dulu ya deh, kan. apa? Dari lu ngambil Kesimpulan. kesimpulannya apa? Kalau Pelajaran untuk dari suhu untuk kita. ke pernikahan gitu, ke jenjang pernikahan, nah, ya, apa yang harus disiapkan? Oh jadi gua sih. Enggak dari lu dulu, ntar gua juga Iya, ngomong. dari lu coba. Pernikahan. Iya, tadi kita ngobrolin tentang sedikit pengalaman lah bahasa kasarnya. Apa ya, kayak lebih Emang lu doang. Saya tuh udah gerah, saya pusing di sini. intinya sih dari yang tadi ditangkap sih lebih ke ya udah yakin aja dulu, yakin kalau memang ya jodoh mah kalau cek Sunda mah ya teh jodoh pati bagja cilaka Allah nu apa kan ya. Jadi ya intinya ya udah jodoh emang udah ada garisnya, tapi tetap kan harus dicari. Terus yakini kalau memang menurut hati udah tentunya dia ya udah. Apalagi terus buat rumah tangga kayak lebih kayak lebih apa ya, harus diyakini lagi lah tentang bekal agamanya. betul. Soal ekonomi mah bisa lah dicari dimanapun, cuman kan kalau agama kan memang harus didalami, harus dipelajari, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa saya harus jadi duduk di sini lagi, kan tadi udah. Dan ada satu lagi guys. Apa? Jangan takut untuk nyoba tadi. Ya. Tunjukin ya nggak teh? Iya, tunjukin tunjukkan. kalau lu benar-benar serius. Salah satunya Sekarang coba tunjukkan. Ngomong. Intinya Enggak, ya ngomong sama yang cepet ya. iya intinya kan Enggak ngomong ya lu. ya ini mau Oh, iya. intinya you know lah.
Intinya you know lah. Astagfirullahaladzim. Seperti itulah. Ya udah, thank you. Thank you. Terima kasih. Balik lagi ke asal. Tapi emang bener sih kata Bagas tadi, ibadah tuh nomor pertama. Iya, Iya. emang kita cari suami itu apalagi cewek ya, kita cari suami itu bukan hanya untuk kepala keluarga, tapi untuk imam, untuk sholat kita juga. Allah, benar-benar. Iya. Tips-tips Rumah terakhir tangga nih Teh. itu, ya maksudnya rumah tangga itu ya bukan hanya untuk rumah tangga doang Iya, ya, kepala iya. keluarga gitu. Tips terakhir Teh, buat nih mungkin nanti penonton ada yang mungkin lagi mau menyiapkan dirinya menuju Iya. pernikahan, dari Teteh nih ada tips-tips untuk menyiapkan diri menuju pernikahan, sok Yang disampaikan. mau itu ya jangan kadang ada yang bilang gini, saya belum kerja nih, saya Oke. belum usaha nih, saya belum punya penghasilan sini. Manusia itu masing-masing punya rezeki ya. Dari kalau kita udah suami istri punya rezeki, suami Suami punya punya rezeki. rezeki. Jadi kita dua-duanya disatuin. Jadi jangan takut kita belum kerja tuh. Kalau kita kata Allah kita udah kita nikah nih, Allah udah ngasih jalan, berarti Allah juga udah ngasih rezeki kita gitu. Jangan takut kalau masalah rezeki itu. Nah, intinya yang menikah itu kebanyakan dari ekonomi dulu ya. Kalau orang Iya. itu ya bawah gitu. Ini banyak yang mikirnya ke ekonomi dulu gitu. Terus kalau yang namanya kesetiaan apa kan itu mah nomor Tergantung 2 ya, orangnya lah ya. tergantung orangnya. Uang juga nggak bisa ngejamin juga ya. Iya. Banyak uang malah lebih ini. Nggak bisa Wow, ngejamin. dikuyang. Iya. Saling percaya sama pasangan, saling jujur, satu patah pun jangan ada kebohongan dalam rumah tangga. Jujur, apalagi masalah uang sensitif banget. Itu uang juga sensitif di dalam Sensitif. keluarga. Sensitif banget. Pokoknya kita harus saling jujur sama itu tuh pasangan kita, komunikasi yang baik lah. Gitu. Keren. Mulai tadi nih ya, buat teman-teman ya yang mau pernikahan yang khusus buat Bang Pep juga ya kan. Apa tunjuk-tunjuk? Sama itu udah tadi. Oh, iya, Jadi iya. tadi tuh yang penting mah yakin gitu ya, yakin kalau emang udah niat mah udah terus aja gitu kan. Jangan khawatirin rezeki segala macam, rezeki mah nanti insya Allah bisa udah ada gitu. Yang penting kita mah ikhtiar lah gitu ya kan. Jangan lihat fisik juga. Jangan lihat fisik. Fisik di luar cantik, bagus, ganteng, belum tentu dalamnya kayak gimana. Oh my god. Dan juga kejujuran ya, bener tuh ya, kejujuran. Jujur bener. itu penting dalam rumah Penting. tangga loh. Jadi Iya. itu ya mungkin thank you banget Teteh udah Matur bisa di sini. suwun, hatur nuhun teh. Mungkin di hari ini bisa membuka Bang Pep nih kan, kita doakan bersama-sama. Ya, amin, ya Allah. Bang Pep biar lebih semangat lagi nih teman-teman. Buat teman-teman yang mau jadi jodohnya Bang Pep, ketik rek spasi Pep. Thank you Indonesia. Langsung aja di komen. Thank you banget teman-teman Ya, yang udah nonton. makasih. Jangan lupa di like, di subscribe, di Ya, komen juga komen. ya. Kita open diskusi di bawah nih ya. Ya, Kalau ya. mau ada mungkin kisahnya sama mungkin sama Bang Pep segala macam nih. Ya. Bang Pep sebenarnya wah literasinya tuh bagus. Aduh, saya mah apa tahu. Jadi langsung aja, Ya. thank you banget. Ketemu Ya. lagi di episode selanjutnya. Di Yoi. Like Nongkrong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.